Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan menentukan letak unsur dalam SPU. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kalian bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai perkembangan tabel periodik unsur. Dan kita sudah tahu juga tabel periodik unsur Moseley yang kita gunakan sampai saat ini. Di dalam tabel periodik unsur modern terdapat 8 golongan utama atau golongan A dan 8 golongan B. Dan terdapat transisi dalam yaitu deret lantanida dan aktinida. Di dalam SPU tersebut terdapat 7 periode. Lalu kita juga sudah mengenal blok, di mana terdiri dari blok S yaitu golongan 1A dan 2A. Ada blok P terdiri dari golongan 3A sampai dengan 8A. Blok D yaitu golongan transisi 1B sampai dengan 8B, dan ada blok F yaitu untuk deret lantanida dan aktinida. Lalu kita juga sudah tahu bahwa di dalam golongan 1A terdapat 7 unsur yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Begitu juga di golongan gas mulia ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan oganesson, dan beberapa unsur lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih unsur-unsur tersebut ada di golongan dan periode yang sudah ada di sana? Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Untuk menentukan letak unsur dalam SPU, pertama-tama kita harus mengkonfigurasi elektron unsur tersebut. Diingat lagi ya, konfigurasi elektron menggunakan aturan Aufbau. Kemudian dari konfigurasi elektron itu kita akan mendapatkan elektron valensi. Dari elektron valensi lah kita bisa menentukan letak unsur dalam SPU, yaitu menentukan periode dan menentukan golongannya. Di mana untuk menentukan periode kita lihat dari jumlah kulit terbesarnya atau N terbesarnya. Sedangkan untuk menentukan golongan kita lihat jumlah elektron valensinya. Saya ingatin lagi ya, di dalam golongan terdapat golongan utama atau golongan A, dan terdapat juga golongan transisi atau golongan B. Golongan A terdiri dari blok S, di mana elektron valensinya adalah NSX, dan terdapat juga blok P yang elektron valensinya NSX dan NPY. Lalu di golongan B terdapat blok D, di mana elektron valensinya adalah NSX N-1DZ. Sedangkan untuk blok F tidak kita bahas di kelas 10 ya. Nah, inilah yang akan membantu kita untuk menentukan periode dan golongannya. Berikutnya kita akan lihat hubungan antara elektron valensi dengan penentuan golongan. Diingatkan lagi ya, golongan kita tulis dengan angka Romawi. Tadi golongan terdiri dari golongan A dan golongan B. Di golongan A terdapat blok S. Nah, kita lihat elektron valensi dan golongannya. Di mana ketika elektron valensi NS1, maka dia masuk ke dalam golongan 1A. Ketika NS2, maka dia masuk ke golongan 2A. Dilihat lagi dari jumlah elektron valensi, itu blok S. Kemudian ada blok P, di mana ketika elektron valensinya NS2NP1, maka dia masuk ke golongan 3A. Jadi
2 ditambah 1 maka dia golongan 3A. Lalu kalau NS2NP2 berarti dia golongan 4A, dan begitu seterusnya sampai dengan golongan 8A. Ingatkan lagi ya bahwa untuk elektron valensi di blok P, S sudah terisi penuh yaitu 2. Oke, kemudian kita masuk ke golongan B yang ada di blok D. Ingatkan lagi blok F tidak kita bahas di sini ya nak. Nah, untuk blok D, ketika elektron valensinya adalah NS2N-1D1, berarti 2 tambah 1, maka dia masuk ke golongan 3B. Lalu NS2N-1D2, maka dia masuk ke golongan 4B, dan begitu seterusnya. Lalu di blok D ini ada 3 yang harus diingat. Ketika jumlah elektron valensinya adalah 8, 9, dan 10, artinya di sini D-nya terisi 6, 7, atau 8, dan jumlahnya menjadi 8, 9, 7 tambah 2, 9, 8 tambah 2, 10, maka otomatis masuk ke golongan 8B. Makanya golongan 8B ada 3 kolom. Dan ketika jumlah elektron valensinya 11, 10 tambah 1, dia tidak masuk ke 11B, tapi otomatis masuk ke 1B. Begitu juga ketika jumlah elektron valensinya 12, masuk ke dalam golongan 2B. Nah, yang 3 ini diingat juga ya nak, khusus untuk blok D. Nah, diperhatikan juga untuk elektron valensi di blok D, S sudah terisi penuh kecuali untuk di golongan 6B dan di 1B. Dia setengah penuh. Kenapa? Untuk kestabilan dari blok D tersebut. Oke, nah ini akan kita pakai untuk penentuan golongan dan periode. Nanti kita lihat dari nilai N masing-masing elektron valensi. Yuk kita lihat contohnya. Nah, contoh soalnya, tentukan golongan dan periode dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, kalsium 20. Diingatkan lagi, ini adalah nomor atom. Nah, untuk menentukan golongan dan periode, pertama-tama kita harus konfigurasi elektron. Inilah konfigurasi elektron kalsium menggunakan aturan Aufbau. Diingatkan lagi ya untuk konfigurasi elektron. Lalu di sini sudah 20, kemudian ini 20, 10, 16, 17, 18, 20. Kemudian kita lihat di sini bahwa konfigurasi berakhir di subkulit S, artinya masuk ke blok S. Nah, tadi ingat blok S adalah golongan A. Nah, kemudian kita menentukan subkulit elektron valensinya adalah 4S2 itu. Untuk menentukan periode, kita lihat N-nya. Di sini N-nya 4, maka periode kalsium adalah 4. Kemudian jumlah elektron valensinya 2. Kita lihat dari sini ya. Jangan lupa untuk menentukan jumlah elektron valensi dan subkulit elektron valensi. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia terdapat di golongan 2A. Jadi 2 karena tadi blok S, maka dia A. Artinya dia di golongan 2A. Jadi kalsium berada di golongan 2A periode 4. Kita lihat contoh berikutnya. Na11. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Ini adalah konfigurasinya. Nah, lihat terakhir konfigurasi ada di blok S. Berarti artinya dia golongan A. Kemudian subkulit elektron valensi adalah 3S1. Dilihat nilai N-nya adalah 3, maka dia periode ke-3. Kemudian jumlah elektron valensinya adalah 1, maka dia masuk ke golongan 1A. Yuk, contoh berikutnya. Sama pertanyaannya, menentukan golongan dan periode dari beberapa unsur. Lalu ini ada fosfor 15, nomor atom 15. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Inilah konfigurasinya. Kita lihat di sini konfigurasi berakhir di subkulit P, maka dia termasuk ke dalam blok P. Artinya dia juga golongan A. Ingat ya, golongan A terdiri dari blok S dan blok P. Kemudian elektron valensinya karena dia blok P,
maka ini adalah elektron valensinya, yaitu 3s2 3p3. Maka di sini kita lihat periodenya, N-nya 3, sama-sama 3 sebenarnya ya, maka ini adalah periode 3. Kemudian jumlah elektron valensinya adalah 5, yaitu 3 tambah 2, maka 5. Artinya dia ada di golongan 5A karena dia di blok P. Nih, Br35 contoh berikutnya. Kita konfigurasi dulu. Ini adalah konfigurasi untuk brom 35. Kita lihat berakhir pada subkulit P. Artinya dia blok P, sehingga dia adalah golongan A. Kemudian karena dia blok P, ini adalah elektron valensinya. Ingat ya, untuk penentuan elektron valensi untuk blok P, maka subkulit elektron valensinya adalah 4s2 4p5. Maka di sini kita bisa menentukan periode dilihat dari N-nya, yaitu 4, maka dia masuk ke periode 4. Lalu jumlah elektron valensinya adalah 7, 5 ditambah 2, 7, sehingga golongannya adalah golongan 7A. Tetap ya, dia masih di golongan A karena terdapat di blok P. Yuk, contoh berikut. Mn25. Maka kita konfigurasi. Ini adalah konfigurasi mangan 25. Kita lihat di sini berakhir di blok D. Artinya dia masuk ke blok D. Nah, blok D tadi termasuk ke golongan B. Nah, berarti ini golongan B, bukan golongan A lagi tadi ya. Nah, untuk blok D, maka inilah yang disebut elektron valensinya, yaitu 4s2 3d5. Sehingga bagaimana menentukan elektron valensinya? Padahal ini beda nih, 3 sama 4 sama 3. Maka kita ambil yang paling besar, N terbesarnya itu 4. Ingat ya, untuk di blok D, kulit D lebih kecil satu tingkat dari subkulit S. Maka diambil yang terbesar, ya, berarti artinya ini di periode 4, bukan di periode 3. Lalu jumlah elektron valensinya 7, yaitu 5 tambah 2, itu 7. Artinya dia masuk ke golongan 7B karena dia blok D. Jadi bukan 7A. Karena dia ada di blok D, maka dia menjadi 7B. Bisa dipahami ya? Ayo kita lihat lagi contoh berikutnya. Cu29. Berikut adalah konfigurasinya. Diingat lagi ya, di sini kalian lihat D-nya, S-nya 10, S1. Kenapa? Ini berhubungan dengan kestabilan subkulit. Jadi ingatkan kembali ya untuk materi sebelumnya. Nah, kita lihat di sini berakhir di 3D10. Artinya dia juga blok D, sehingga dia masuk ke dalam golongan B. Nah, kalau blok D, subkulitnya adalah yang ini, subkulit elektron valensinya. Artinya 4s1 3d10. Kita ambil N terbesarnya, yaitu 4. Maka dia masuk periode 4. Jumlah elektron valensinya adalah 11. 10 ditambah 1. Nah, tadi diingat lagi tadi ini adalah 3 spesial dari blok D ya. Nah, kalau 11 dia golongan 1B, bukan 11B, tapi 1B. Oke. Ini lagi kobalt 27. Maka konfigurasinya adalah berikut. Kita lihat berakhir di D, subkulit D, maka blok D masuk ke dalam blok D, itu golongan B. Kemudian elektron valensinya adalah 4s2 3d7. Maka periodenya adalah periode 4, N terbesarnya. Kemudian jumlah elektron valensinya 9, 7 tambah 2, 9. Artinya nggak ada 9B, tapi dia otomatis masuk ke 8B. Bagaimana untuk contoh soal menentukan golongan dan periode? Sudah bisa ya. Jadi kita harus tentukan dulu bloknya. Kenapa? Kita harus tahu dia golongan A atau golongan B dulu. Kemudian baru kita tentukan subkulit elektron valensi sehingga terlihat jumlah N-nya. Maka kita bisa tentukan periode.
Dan juga kita tentukan jumlah elektron valensinya yang akan menggambarkan golongan unsur tersebut. Bagaimana? Bisa ya? Baik, coba lihat contoh berikutnya. Tentukan nomor atom unsur X yang terletak di golongan 6A periode 5. Nah, berbeda ya contoh soalnya. Kalau tadi golongan dan periode yang ditanya. Sekarang golongan dan periodenya diketahui, ditanya nomor atomnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yuk, kita bahas bersama. Kita mulai dari golongan 6A-nya. Nah, golongan 6A artinya dia masuk ke blok P. Diingatkan lagi tadi di awal saya sudah bilang ya, bahwa blok P terdiri dari golongan 3A sampai dengan 8A. Maka golongan 6A masuk ke dalam blok P. Kenapa kita harus tahu blok P-nya? Maka agar kita bisa tahu elektron valensinya. Karena dia di blok P, maka elektron valensinya ada di NSX NPY. Nah, ini diingatkan kembali ya untuk materi elektron valensi. Kemudian dari golongan 6A ini kita sudah tahu nih jumlah elektron valensinya adalah 6. Artinya X dan Y ini jumlahnya 6. Maka diingat lagi S tadi isinya selalu 2 untuk di blok P. Maka subkulit elektron valensinya menjadi NS2 NP4. Artinya tadi S-nya sudah isi 2, berarti kalau 6 sudah ada 2, berarti sisanya 4 di P. Untuk menentukan seperti ini bisa ya. Oke, sekarang yang nggak diketahui N-nya nih. Nah, kita lihat dari periodenya. Periode 5 menggambarkan bahwa nilai N-nya 5. Nah, N ini kita ganti. Sehingga subkulit elektron valensinya menjadi 5S2, 5P4. Inilah elektron valensi dari soal ini. Maka untuk menentukan nomor atom kita harus konfigurasi sampai di 5P4. Nah, inilah konfigurasi sampai dengan 5P4. Kita hitung jumlah elektron valensi yang sudah ada, maka nomor atomnya adalah 52. Jadi kita hitung dulu di konfigurasi ini berapa elektron yang sudah terkonfigurasi. Nah, jumlahnya 52. Artinya nomor atom unsur X yang ada di golongan 6A dan periode 5 adalah 52. Masih bingung? Ayo kita lihat lagi contohnya. Sama, ini terdapat di golongan 2B periode 4. Nah, kita lihat golongan 2B. 2B artinya dia di blok apa? Blok D ya, karena dia golongan B, berarti dia transisi blok D. Artinya kalau di blok D, elektron valensinya adalah di NSX N-1DZ. Oke, kemudian dari blok golongan 2B, artinya jumlah elektron valensinya 12 kan, tadi ingat ya. Kalau 1B 11, kalau 2B 12. Artinya X dan Z ini jumlahnya harus 12. Nah, diingatin lagi tadi, artinya S ini jumlahnya berapa tadi? 2, harus 2 ya di sini, kecuali kalau di blok D untuk 6B dan 1B, ini 2B, mati S-nya isinya 2. Nah, tadi 12 sudah isi 2, maka D-nya isinya 10. Artinya subkulit elektron valensinya ada di NS2 N-1D10. Kemudian ada periode 4 menggambarkan N-nya 4. N-nya 4. Nah, kita masukin 4 ini ke nilai N. Jadi, seperti ini. 4 kurang 1, 3, sehingga subkulit elektron valensinya ada di 4S2 3D10. Nah, sudah, kita untuk menentukan nomor atom ini harus kita konfigurasi sampai dengan 3D10. Inilah konfigurasinya. Dihitung dia memiliki 30 elektron. Artinya nomor atomnya menjadi 30. Diingatin lagi ya, ini 2 tambah 2 tambah 6 10, 12 tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 10 30. Oke, lanjut. Tentukan nomor atom unsur X yang terletak di golongan 1A periode 5. Nah,
Dari mana kita mulai? Dari golongan ya. Nah, golongan 1A artinya dia blok S. Tuh, ingatin lagi, di blok S ada 1A dan 2A. Artinya elektron valensinya ada di NSX. Nah, golongan 1A jumlah elektron valensinya 1, maka nilai X ini adalah 1. Nah, 1 dia. Kemudian dari periode 5 menggambarkan N-nya 5, sehingga superelektron valensinya adalah NS1. N-nya menjadi 5 ya, jadi N5S1. Kita untuk menentukan nomor atom, kita konfigurasilah sampai 5S1. Ini adalah konfigurasinya. Kita hitung, maka nomor atom unsur X yang ada di golongan 1A dan periode 5 ini adalah 37. Nah, kalau yang kita kerjakan ini sudah benar, kalian boleh lihat nih beberapa contoh yang kita kerjakan tadi. Betul nggak golongan dan periodenya ada di SPU modern tersebut sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau sudah benar, itu dipastikan akan sama dengan letak atau baik periode maupun golongannya di SPU tersebut. Nah, bagaimana nih untuk menentukan golongan dan periode? Atau kita balik tadi, sudah ada golongan dan periode, kita disuruh cari nomor atom. Bisa semua ya? Nah, ini materi kita kali ini. Nah, saya harap anak-anak bisa memahaminya. Untuk berlatih, ambillah beberapa unsur yang dengan nomor atomnya, lalu kalian tentukan nih golongan dan periode tanpa melihat SPU kalian. Nah, saya harapkan itu kalian kerjakan ya, agar dapat memperluas pengetahuan kalian. Oke. Baik, kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya untuk membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Thanks for watching ya. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.